Halo semuanya, nama saya Aliani Mega, NPM 5118053, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Sesaat lagi, teman-teman saya akan menjelaskan tentang Streptococcus viridans. Let's go to the list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrayani, NPM 5118032, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bakteri Streptococcus viridans, Kingdom Eubacteria, Phylum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Streptococcaceae, genus Streptococcus, dan spesiesnya adalah Streptococcus viridans. Salah satu grup Streptococcus yang paling terbesar adalah Streptococcus viridans. Streptococcus viridans ini merupakan anggota flora normal pada membran mukosa yang ada di dalam tubuh, termasuk kavitas mulut dan juga nasofaring. Yang ditemukan di dalam kavitas mulut adalah Streptococcus mutans, Streptococcus milleri, dan juga Streptococcus mitis. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maka dari itu, tonton videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Saya Alan Supendi, NPM 5118039, ingin mencoba menjelaskan karakteristik dari bakteri Streptococcus viridans. Pertama, karakteristiknya yaitu bakteri anaerob. Kedua, bakterinya gram positif. Yang ketiga, organismenya kokus tunggal berbentuk bulat. Yang keempat, sifatnya ahemolitik maupun non hemolitik. Yang kelima, anggota flora normal. Sekian penjelasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan mengenai jenis-jenis jaminan mutu atau pemantapan mutu internal. Nah, di sini berarti bahwa laboratorium itu mempunyai program pengawasan hasil pemeriksaannya secara terus-menerus dan tertentu. Program pengawasan internal quality control dan dilakukan terhadap salah satunya prosedur kerja laboratorium meliputi kebersihan ruangan, kesehatan personilnya, dan lain-lain. Kemudian pemilihan alat yang baik dan benar. Mutu cut reagen siap pengawasan dilakukan setiap hari apabila reagen atau cut dibuat saat akan melakukan pemeriksaan dengan menyertakan kontrol positif dan negatif. Lalu beberapa anjuran untuk mendapatkan hasil yang baik dari antigen dan antisera. Tentunya yaitu mengikuti petunjuk pabrik, hindari pengulangan pembekuan dan pencairan, buang zat bila lewat tanggal kadaluarsa, lalu gunakan kultur murni dan baru untuk mengetes antisera. Kemudian ada cakram obat. Mengenai cakram obat baru, betul potensinya, tes dengan strain. Cakram obat satu stok disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Cakram obat untuk kerja sehari-hari tidak boleh disimpan lebih dari 1 bulan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Pemeriksaan dan penyimpanan kultur bakteri standar, yaitu stok kultur harus baik dan murni baik, berarti harus cocok sifat-sifat morfologinya, kulturnya, biokimianya, tes kimianya, dan serologinya. Kemudian stok kultur yang harus dimiliki adalah antara lain Staphylococcus epidermidis, Vibrio cholera, Bacteroides fragilis, kemudian Candida albicans, dan lain sebagainya. Itu materi yang saya dapat sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Zakiyah, NPM 5118017, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaminan mutu laboratorium pemeriksaan bakteriologi. Nah,
Jaminan mutu lab itu merupakan suatu ketelitian, ketepatan, dan efisiensi waktu maupun biaya dalam usaha atau kegiatan yang dilaksanakan laboratorium untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang bermutu. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan dan pengawetan kultur bakteri. Nah, penyimpanan dan pengawetan kultur bakteri itu dengan liofilisis atau kering dan dingin. Yang disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius dengan di freezer. Nah, untuk yang kedua itu stok kultur disimpan dengan disuspensikan dalam gliserol pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius yang bertahan hidup selama 1 tahun atau lebih. Kultur rutin dapat disimpan dengan kultur goresan pada TSA tabung pada suhu kamar. Bakteri yang cepat tumbuh boleh dipindah tanamkan setiap 2-3 hari sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan kultur bakteri. Nah, pemeliharaan kultur Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan kultur bakteri. Nah, pemeliharaan kultur bakteri itu ditujukan untuk menghindari pencemaran bakteri lain dari udara, juga untuk menjaga kestabilan sifat-sifat morfologis, kultur, biokemis, serologi, dan patogenitasnya. Nah, pemeliharaan ini terutama ditujukan untuk bakteri yang akan disimpan lama atau yang akan digunakan untuk pembanding. Nah, bakteri yang digunakan untuk pembanding yaitu diperuntukkan bagi bakteri yang disimpan dengan kultur tusukan dan kultur goresan. Yang digunakan yaitu natrium agar, trypticase soy agar, Bernhardt infusion agar, dan blood agar. Nah, poin yang selanjutnya yaitu tentang penggunaan lab rujukan. Nah, bakteri yang tidak dapat diidentifikasi, hasil yang meragukan dapat dikirim ke laboratorium rujukan untuk memperoleh kepastian hasil identifikasi atau pemeriksaan. Nah, kadang-kadang lab rujukan dapat melakukan program external quality assessment atau assurance, yaitu merupakan kemampuan mutu keluar lab oleh lab lain, biasanya pemerintah nasional maupun internasional. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya yang pertama, untuk memberikan jaminan mutu kepada konsumen, rumah sakit, masyarakat, bahwa hasil pemeriksaan bermutu baik. Yang kedua, yaitu menetapkan dan membandingkan ketepatan hasil pemeriksaan suatu lab secara nasional. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan umum. Yang keempat yaitu mendorong penggunaan prosedur yang seragam dan reagensia yang standar. Dan yang kelima yaitu mengatur kemampuan administratif. Nah, dalam penjaminan mutu itu juga terdapat parameter-parameter di dalamnya, yaitu yang pertama tentang parameter sterilisasi. Nah, parameter sterilisasi merupakan peran penting dalam kualitas media. Nah, umumnya dengan menggunakan autoclave. Terus yang kedua yaitu parameter fisik. Nah, parameter fisik media yang disiapkannya itu harus memiliki ciri-ciri fisik seperti gelembung yang berlebihan atau lubang, tidak setara pengisian pelat atau leveling seragam, retak menengah di pinggir, pembekuan atau kristalisasi. Nah, semua karakter yang telah disebutkan tersebut dapat diperiksa secara visualisasi. Nah, nilai pH juga menjadi salah satu karakter fisik yang penting. Hal ini dapat diukur sementara persiapan medium sebelum dan sesudah autoclave dengan menggunakan pH meter standar setelah kalibrasi yang tepat dengan buffer standar. Nah, yang ketiga yaitu parameter mikrobiologi pendukung pertumbuhan. Nah, karakteristiknya adalah parameter yang paling penting saat melakukan pengendalian kualitas media. Nah, prosedur inokulasi itu harus digunakan, hasilnya harus diperiksa secara kualitatif dan kuantitatif. Baik batch sebelumnya maupun batch yang baru harus tumbuh secara bersamaan. Dalam prakteknya, pengukuran mutlak dari pertumbuhan mikroorganisme yang baik memakan waktu atau memerlukan instrumen yang canggih. Nah, parameter yang keempat yaitu parameter kontaminasi. Nah, parameter kontaminasi itu hal ini disarankan bahwa batch seluruh media disiapkan atau diperiksa untuk kontaminasi dengan menjaga plat minimal selama 3 hari pada suhu kamar. Nah, setelah diinkubasi, plat diperiksa untuk pertumbuhan. Jika ada kontaminasi, maka
proses diulang kembali dengan mengambil lagi 2 plat dari batch yang sama. Nah, jika pencemaran terjadi lagi, maka disimpulkan kontaminasi telah terjadi pada batch yang telah disiapkan. Nah, untuk yang terakhir yaitu parameter kekuatan gel. Nah, parameter kekuatan gel ini untuk indikasi tingkat pemadatan dari agar-agar dalam medium. Nah, ujung bawah batang memiliki porsi bulat yang terletak pada permukaan medium. Nah, selain itu, QC media yang digunakan dalam lab mikrobiologi klinis juga sangat penting untuk isolasi yang akurat dan dapat diterima patogenitasnya dari pasien yang terinfeksi. Nah, cukup sekian teman-teman pemaparan materi dari saya mengenai jaminan mutu pemeriksaan laboratorium bakteriologi. Nah, cukup sekian teman-teman pemaparan materi dari saya mengenai jaminan mutu pemeriksaan laboratorium bakteriologi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya banyak kekurangan karena kita masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ferawati Sabrina. Di sini saya akan memberikan cara atau teknik isolasi bakteri Streptococcus viridans. Teknik isolasi bakteri Streptococcus viridans ini menggunakan sampel nasal swab. Media yang digunakannya yaitu media blood agar plate. Setelah itu teknik pengisolasiannya harus aseptis ya, karena agar tidak terkontaminasi oleh zat apapun. Teknik pertumbuhan bakterinya hampir sama seperti pertumbuhan bakteri pada umumnya. Yang pertama, sampel nasal swab dioleskan sedikit saja di atas media blood agar plate. Setelah itu ditarik secara strict menggunakan ose. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam di suhu 37 derajat Celcius. Keesokan harinya baru bisa diidentifikasi hasil dari pertumbuhan bakteri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahab Maulana, NPM 5188054. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi Streptococcus viridans. Identifikasi bakteri Streptococcus viridans ini bertujuan untuk melihat bentuk morfologi dan sifat-sifat bakteri dan untuk menentukan spesies bakteri itu sendiri. Nah, identifikasi bakteri ini meliputi 2 uji. Yang pertama itu uji pewarnaan gram, yang kedua itu uji biokimia. Yang pertama, uji pewarnaan gram, yang mana uji pewarnaan gram ini bertujuan untuk mengkategorikan jenis bakteri itu, apakah termasuk ke dalam kelompok bakteri gram negatif ataupun masuk ke dalam bakteri gram positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pewarnaan gram dari bakteri Streptococcus viridans. Yang pertama, ambil isolat
Streptococcus viridans menggunakan OSE. Kemudian diletakkan di atas permukaan objek gelas yang sudah ditetesi oleh Aquades. Setelah itu didiamkan dan dikeringkan. Selanjutnya dipiksasi. Setelah dipiksasi, kita masuk ke tahap pewarnaan. Yang pertama itu ditetesi dengan kristal violet di atas sediaan, lalu didiamkan selama 1-2 menit. Setelah didiamkan selama 1-2 menit, kemudian dibilas menggunakan Aquades. Setelah dibilas menggunakan Aquades, kemudian ditetesi dengan menggunakan pewarnaan Lugol. Didiamkan selama 1 menit. Setelah itu dibilas lagi dengan menggunakan Aquades. Kemudian ditetesi dengan alkohol 96%. Didiamkan lagi selama 1 menit. Setelah itu ditetesi lagi dengan menggunakan sapranin. Didiamkan selama 2 menit. Setelah 2 menit kemudian dibilas. Setelah dibilas dikeringkan hingga kering. Kemudian si preparat itu kita amati di bawah mikroskop menggunakan perbesaran 100 kali dan dengan menggunakan minyak imersi. Kemudian dilihat morfologinya. Oke, selanjutnya kita melakukan uji yang kedua, yaitu uji oksidase, yaitu untuk mengetahui adanya enzim sitokrom oksidase yang dihasilkan oleh bakteri yang berperan dalam mengkatalisis. Hasil positif pada uji oksidase ini ditandai dengan warna kehitaman setelah ditambahkan reagen amino dimetilinin oksalat. Nah, pada uji oksidase ini Streptococcus viridans ini hasilnya negatif. Selanjutnya uji yang ketiga itu uji indol. Uji indol ini untuk mengetahui adanya bakteri, apakah adanya bakteri yang menghasilkan gugus indol dari triptofan yang dihidrolisis oleh triptofanase yang dihasilkan oleh bakteri. Hasil positif pada uji indol ini membentuk cincin yang berwarna merah. Nah, setelah ditambahkan reagen kopak. Dan pada uji indol ini Streptococcus viridans ini mendapatkan hasil yang negatif. Selanjutnya uji Voges-Proskauer. Uji Voges-Proskauer ini mampu untuk mengetahui apakah si bakteri ini mampu mengubah glukosa menjadi asetil metil karbinol. Nah, hasil positif pada uji Voges-Proskauer ini warna merah pada medium setelah ditambahkan reagen Baditz. Dan pada uji Voges-Proskauer ini Streptococcus viridans ini mendapatkan hasil yang positif. Selanjutnya kita melakukan uji yang kelima, yaitu
uji koagulase untuk mengetahui apakah si bakteri tersebut dapat menghasilkan enzim koagulase yang terikat pada dinding sel. Nah, Streptococcus viridans ini mendapatkan hasil yang negatif. Selanjutnya, uji yang ke-6 yaitu uji gula-gula yang terdiri dari maltosa, glukosa, laktosa, dan manitol yang bertujuan untuk melihat fermentasi gula tersebut menjadi asam. Hasil positif pada uji gula-gula ini ditandai dengan berubahnya warna medium. Berubahnya warna medium menjadi kuning. Nah, Streptococcus viridans ini mendapatkan hasil pada glukosa itu positif, maltosa positif, laktosa positif, manitol negatif. Selanjutnya uji yang ke-7 yaitu uji hemolisis. Pada Streptococcus viridans ini ditandai dengan perubahan warna hijau atau coklat dalam medium BAP dan termasuk alpha hemolisis. Selanjutnya uji urease. Uji urease ini ditandai dengan hasil positif yang warnanya berubah. Hasil positif warnanya itu berubah menjadi warna merah muda, dan Streptococcus viridans ini mendapatkan hasil yang negatif. Setelah mendapatkan hasil dari proses isolasi dan identifikasi bakteri Streptococcus viridans ini, data yang sudah didapat itu dianalisis untuk menentukan spesies bakteri tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mina Sari Mukti, NPM 5118035. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang patogenitas dari bakteri Streptococcus viridans. Nah, bakteri Streptococcus viridans ini merupakan bakteri paling umum sebagai flora normal pada saluran pernafasan atas dan berperan penting untuk menjaga kesehatan membran mukosa yang terdapat di sana. Nah, bakteri Streptococcus viridans ini dapat mencapai aliran darah karena adanya trauma. Dan bakteri Streptococcus viridans ini merupakan penyebab utama dari endokarditis pada katup jantung yang abnormal. Nah, selain itu juga beberapa bakteri Streptococcus viridans, misalnya Streptococcus mutans, dapat mensintesa banyak polisakarida seperti dextran atau levans dari sukrosa, sehingga mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan karies gigi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Nama saya Devita Rahmadina dengan NPM 5118047. Berdasarkan penjelasan teman saya bahwa patogenitas dari Streptococcus viridans itu ada dua. Yang pertama itu karies gigi dan yang kedua adalah penyakit jantung katup subakut. Yang pertama kita akan membahas karies gigi. Karies gigi merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi yaitu email, dentin,
dan sementum yang disebabkan oleh jasa teknik dalam suatu karbohidrat. Tanda dari karies adanya demineralisasi jaringan keras gigi yang kemudian diikuti oleh kerusakan bahan organiknya. Akhirnya terjadi invasi bakteri dan kematian pulpa serta penyebaran infeksinya ke jaringan periapex, sehingga dapat menyebabkan rasa ngilu sampai rasa nyeri. Nah, faktor utama penyebab karies itu ada 4. Yang pertama itu ada host terdiri dari saliva dan gigi. Lalu yang kedua ada substrat itu makanan. Lalu yang ketiga ada mikroorganisme, dan keempat ada waktu. Nah, yang kedua kita akan membahas penyakit jantung katup subakut. Streptococcus viridans memiliki kemampuan untuk mensintesis dekstran dari glukosa yang memungkinkan mereka untuk mematuhi agregat fibrin platelet pada katup jantung yang rusak. Mekanisme ini yang mendasari penyebab penyakit jantung katup subakut setelah bakteri masuk ke dalam aliran darah. Misalnya ketika setelah pencabutan gigi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila ada koreksi atau apapun, boleh komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.